Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 12 Maret 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur yang ke-61, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita akan bersama berdoa. Tuhan Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus dekat dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami perdengarkan dalam telinga dan hati kami. Kau mampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mazmur 61 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya suaraku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh, engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut namamu, akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang ke-61 ini merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur yang memperlihatkan Daud dalam kondisi hati yang sedih. Setiap mazmur Daud terdapat pola yang hampir mirip, yaitu diawali dengan perasaan sedih, ada juga perasaan takut, perasaan marah, maupun juga perasaan tertekan. Namun di akhir mazmur Daud ada doksologi, yakni pujian kepada Allah. Hal yang membuat Daud tertekan sehingga ia melukiskan kondisi hatinya seperti seorang yang putus asa, tidak berdaya, dan ingin menyerah. Itu di dalam bait 1 dan 2a. Ia sedih karena anaknya Absalom memberontak dan menghasut rakyat Israel untuk melakukan kudeta terhadap Daud. Kalau kita membayangkan, memang seorang Daud sangat amat sedih, anak yang dikasihinya memberontak terhadapnya. Karena itu Daud beserta beberapa orang kepercayaannya sampai harus melarikan diri dari Yerusalem, meninggalkan tahtanya karena pemberontakan dari Absalom. Mungkin saja Daud sedang mencari tempat persembunyian di goa atau juga di hutan, maupun juga di padang gurun. Selain itu juga yang membuat hati Daud sedih adalah Absalom bukan saja memberontak, tetapi dia melakukan tindakan yang tidak senonoh. Absalom memperlakukan ayahnya dengan cara meniduri para gundik ayahnya di hadapan bangsa Israel. Satu tindakan yang membuat Daud sangat terpukul dari anak yang dikasihinya.
Dalam kondisi yang tidak berdaya, Daud memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Ia tidak tahu kepada siapa harus berlindung selain daripada Tuhan Allahnya. Baginya, Tuhan Allah Israel adalah menara yang kuat. Selama ia bersandar dan berharap kepadanya, maka Tuhan pasti menyertainya kemanapun ia berada. Di sini Daud menyadari bahwa tembok kota Israel tidak abadi selamanya, tetapi kuasa Tuhan mampu menjaganya siang dan malam. Daud bersyukur dan memuji keagungan Tuhan sebab ia menjawab doanya, dan Tuhan Allah telah mendengarkan doa orang yang hidup takut akan Allah. Dalam bait yang kelima dan yang ketujuh, bahkan Daud berdoa agar Allah Israel memberi umur panjang kepadanya. Dengan berkah umur panjang, Daud akan melakukan dan menepati janjinya kepada Tuhan Allahnya. Bahkan setiap hari ia mempersembahkan nyanyian dan pujian kepada Tuhan Allahnya. Selain itu, umur panjang memungkinkan Daud untuk menceritakan segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah Israel atas orang yang takut akan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa memiliki iman seperti Daud. Memuji menyembah Tuhan dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Apakah dalam situasi senang, demikian juga dalam situasi yang sulit. Dalam kondisi sehat, demikian juga dalam kondisi sakit. Kita mau belajar senantiasa dekat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya dan Dialah tembok kekuatan dalam iman kita, supaya kita tetap tegar menghadapi segala situasi kondisi. Di dalam perjanjian baru pun diberikan satu penjelasan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam segala situasi kondisi kita tetap bisa mengucapkan syukur, tak kalah kita dekat dengan Dia dan menjadikan Dia benteng hidup kita, dan percaya akan kuasanya yang sanggup melakukan segala perkara, termasuk terhadap hal-hal yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang mungkin bagi kita terlalu berat, tetapi di hadapan Tuhan kita dapat menang oleh karena pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini untuk senantiasa tetap memuji menyembah Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami, dan pasti bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Kami hanya mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.